mata pelajaran 2 akan segera dimulai. Adapun susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pemutaran video profil sekolah. 3. Penyampaian materi. 4. Perkenalan guru dan karyawan. 5. Penutupan masa pengenalan lingkungan sekolah. 6. Penutup. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua yaitu pemutaran video profil sekolah. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Baiklah, pemutaran video profil sekolah telah selesai. Menginjak acara yang ketiga yaitu penyampaian materi. Materi yang pertama yaitu motivasi belajar, akan diisi oleh Cek. Anak-anak bisa mendengar suara Bu Yuyun? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam itu hukumnya wajib ya, jadi tolong dijawab. Kok kayaknya masih lemas ya? Pagi-pagi harusnya bersemangat, tidak boleh lemas. Oke. Terlebih dahulu di sini nanti Bu Yun akan menyampaikan materi tentang motivasi belajar. Tapi terlebih dahulu Bu Yun akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Yuyun Anggria Lydia Puspitasari. Bu Yun berasal dari Colomadu. Nanti Bu Yun di sini akan mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi nanti kalian kalau ada pelajaran bahasa Inggris nanti bertemunya dengan Bu Yun ya. Coba anak-anak kameranya dibuka dulu semuanya. Bu Yun pengen lihat wajahnya anak-anakku yang ganteng dan cantik-cantik. Coba dibuka dulu. Buka dulu ya.
Ternyata ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya. Kenapa tidak mau buka kameranya? Tuh Mbak Nia Bita Puspita, ternyata cantik sekali Mas Raihan. Posisi duduknya coba anak-anak yang tegak ya, supaya terlihat nanti kalau diambil foto biar terlihat ya. Oke, masih ada yang masuk lagi. Sebentar. Oke, di sini nanti Bu Yun akan menyampaikan materi tentang motivasi belajar. Nah, motivasi belajar di masa pandemi dan penggunaan teknologi gadget secara sehat. Tentunya sekarang kalian belajarnya nanti akan dilaksanakan secara daring ya. Secara daring, jadi kalian butuhnya nanti adalah HP, laptop, dan sebagainya. Nah, bagaimana mensikapi kondisi seperti ini? Kalian tetap belajar dengan baik, tapi lewat HP. Jadi kalian hanya berkutik tiap hari dari jam 7:30 sampai jam kurang lebih jam 11. Kalian akan hanya ada di depan HP. Nah, bagaimana mensikapi kondisi seperti ini nanti? Kalian tetap belajar, tapi penggunaan HP harus bermanfaat. Sekarang kita kembali ke motivasi belajar. Nah, belajar. Menurut kalian belajar itu apa coba? Definisi belajar sendiri. Menurut kalian apa? Ada yang tahu? Enggak? Oke, coba dulu, bersemangat dulu. Pagi-pagi kalian harus bersemangat dulu. Sepertinya kok tidak ada suaranya ya, lemes ya, lesu. Coba sekarang mic-nya dibuka dulu tapi tanpa bersuara ya. Kalau Bu Yun nanti mengucapkan hello kelas, kalian menjawab dengan hai Bu Yuyun. Bisa? Bisa Bu. Oke, mic-nya dibuka dulu semuanya, tapi tidak bersuara. Bersuaranya nanti kalau sudah mengucapkan sesuatu. Mic dan kameranya coba di-on-kan dulu. Kita bersemangat dulu. Oke, halo kelas. Suaranya mana ya? Kok belum ada ya? Diulangi lagi. Halo kelas. Halo Bu Yuyun. Oke, terima kasih. Ya. Oke. Sekarang kita kembali lagi ke materinya. Belajar. Apa itu belajar, anak-anak? Ada yang tahu? Belajar? Menurut kalian definisi belajar itu apa? Mencari ilmu. Mencari ilmu. Boleh, apalagi? Ada yang tahu? Oke, belajar itu merupakan suatu proses ya anak-anak. Proses itu nanti ditandai dengan adanya perubahan. Perubahan dari dalam diri seseorang. Jadi kalau kalian sudah belajar, itu nanti tanda-tandanya adalah dalam diri kalian itu ada perubahan. Perubahan tentunya perubahan yang ke arah lebih baik ya, bukan perubahan ke arah yang jelek. Nah, bentuk perubahan itu sendiri nanti terbagi menjadi 3. Perubahan dalam pengetahuan, kalau kalian sudah belajar tentunya pengetahuan kalian akan bertambah kan ya. Kemudian perubahan dalam sikap, sikap kalian akan menjadi lebih baik. Kemudian perubahan dalam tingkah laku. Nah, tingkah laku kalian juga akan menjadi lebih baik. Karena belajar itu tidak hanya semata-mata belajar mengenai pengetahuan atau ilmu-ilmu saja, tapi belajar juga dituntut dengan belajar adab. Jadi kita utamakan dulu adab, baru kita belajar tentang pengetahuan. Nah, di sini nanti jadi Pak adab itu lebih unggul. Kita utamakan adab dulu. Misalkan begini, kalian belajar dengan Bu Yun di kelas, andaikan kita berandai-andai nih ya. Berandai-andai minggu depan kita sudah masuk ke dalam kelas. Kemudian Bu Yun menyampaikan materi. Nah, adab pertama yang kalian harus terapkan adalah ketika Bu Yun menyampaikan materi, kalian harus memperhatikan, tidak boleh
berbicara sendiri, tidak boleh ngomong sendiri, berbicara dengan temannya, jagongan, disambi dengan bermain apapun ya, itu tidak diperbolehkan. Oke, sekarang kita kembali ke motivasi belajar. Apa yang menjadi motivasi belajar kalian supaya belajar kalian lebih optimal? Itu harus kalian tanamkan dalam diri kalian sendiri. Kira-kira apa ya yang membuat saya ingin belajar lebih giat lagi? Apa yang menjadi motivasi kamu untuk belajar? Tentunya orang tua harus menjadi salah satunya ya. Yang pertama, kalian jadikan motivasi untuk belajar. Selain itu, ada juga dari diri kalian sendiri. Harus ditanamkan ke dalam diri kalian sendiri. Oh, saya ini adalah seorang pelajar. Jadi harus belajar dengan giat. Saya ingin menjadi ini, menjadi seorang dokter. Seorang dokter itu tidak mungkin muncul atau jatuh secara tiba-tiba dari langit, kemudian kalian jadi dokter. Kan harus melalui suatu proses dulu kan ya. Proses itu yang dinamakan adalah belajar. Nah, bagaimana cara menumbuhkan motivasi belajar yang baik dari diri kalian? Giat. Mengabulkan cita-cita. Kurang keras Mbak Prastia suaranya. Mengabulkan cita-cita. Mengabulkan cita-cita. Jadi kalau motivasi belajarnya adalah mewujudkan cita-citanya. Nah, itu bagus. Itu berarti motivasi dari dalam diri sendiri. Kemudian selain itu, selain motivasi dari dalam diri sendiri, apa yang membuat kalian termotivasi untuk belajar giat? Coba Buyun ingin tahu. Mas Raihan, coba. Motivasi belajarnya apa selain dari dalam diri sendiri? Yang membuat kamu ingin belajar lebih giat. Oh, aku ingin belajar lebih giat karena misalkan ini, misalkan saya ingin belajar lebih giat karena orang tua saya sudah membiayai saya. Nah, itu berarti motivasi dari luar, dari lingkungan keluarga. Bisa juga motivasi itu berasal dari lingkungan sekitar kita, misalkan tetangga, motivasi dari tetangga, misalkan motivasi dari lingkungan perumahan kita, misalkan perumahanku kok seperti ini ya, kampungku kok seperti ini ya, aku ingin belajar giat, nanti bagaimana cara memajukan agar kampung saya ini menjadi lebih maju. Nah, itu merupakan motivasi belajar juga yang timbul dari lingkungan luar. Ya, akan bicara panjang lebar, kalian kan tahu sendiri motivasi belajar itu bisa digali dari diri kalian sendiri. Nah, sekarang bagaimana mensikapi motivasi belajar di era pandemik seperti ini? Tentunya karena kalian belajar dengan HP, kalian belajar dengan menggunakan gadget, itu godaan akan selalu muncul ya anak-anak ya. Kalian tidak bisa, jangan kalian anggap remeh ini. Misalkan begini, Bapak Ibu Guru sudah memberikan materi. Materi itu kalian pelajari, kalian buka, tapi hanya sekedar dibuka saja. Itu sering anak-anak ya. Hanya dibuka, kemudian kalian tidak fokus ke pelajaran, tapi fokus ke yang lain karena kalian belajar melalui HP, melalui gadget. Bisa jadi belajarnya hanya mempelajari media sosial. Setelah buka, oh, pelajaran bahasa Inggris Buyun sudah start materinya, dibuka saja. Kemudian absen. Setelah itu kalian tidak mengikuti pelajaran, tapi yang saat ini sedang ngetren, yang saat ini sedang booming, itu adalah istilah mabar. Iya apa tidak? Ya tidak, anak-anak? Ya, Bu. Benar kan ya? Kemarin juga Buyun lihat di chat di forum ini, di forum Google Meet ini ada yang menuliskan di
papan tulis di sini, di papan tulis di Meet ini, ayo mabar, ayo mabar. Nah, itu berarti kalian kurang sehat, kurang pandai dalam menyikapi belajar di era pandemik. Kalian belajar melalui HP, melalui gadget. Jadi kalian harus pandai kapan waktunya HP itu digunakan untuk belajar dan kapan waktunya HP itu atau gadget itu digunakan untuk bermain. Bermain boleh ya, tapi setelah kalian menunaikan kewajiban kalian dulu belajar. Kalau Buyun juga punya anak, sama. Belajarnya lewat daring seperti kalian menggunakan HP masing-masing. Tapi saya selalu memberikan pengertian kepada mereka. HP ini fungsinya ibu berikan itu hanya untuk belajar, bukan untuk yang lain. Jadi jangan terbalik. Jangan terbalik belajarnya nanti, kemudian tapi yang diutamakan dulu adalah bermain medsos, bermain TikTok, kemudian mabar, bermain Instagram, status, membuat status dan lain-lain. Itu bukan tujuan dari orang tua kalian memberikan HP atau gadget untuk belajar. Fungsinya HP untuk belajar, fungsinya HP di sini ketika kalian dalam kondisi pandemik seperti ini adalah untuk belajar, untuk melakukan kegiatan belajar melalui daring yang diselenggarakan oleh sekolahan. Jadi anak-anak paham ya, bagaimana cara mensikapi belajar di era pandemik sekarang ini. Jadi kalian harus pandai-pandai mengelola waktu, kapan menggunakan HP dengan baik untuk belajar dan kapan menggunakan HP itu untuk bermain. Coba kalian bayangkan, orang tua kalian itu sudah memberikan kuota. Tentunya kuota untuk belajar secara daring itu kan tidak sedikit ya. Nah, kalian coba berpikir sampai sekian, tapi kalian tidak belajar, melainkan hanya bermain saja. Bermain media sosial, bermain TikTok, bermain mabar, dan sebagainya. Nah, coba sekarang kalian renungkan sendiri, kemudian kalian tumbuhkan motivasi belajar. Bagaimana cara menumbuhkannya itu ada dari dalam diri sendiri. Yang paling besar itu dari diri kalian sendiri dulu. Kemudian baru dari lingkungan luar seperti lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan sebagainya. Kan anak, mungkin hanya itu yang bisa Buyun sampaikan karena nanti kita ini acaranya agak padat juga ya. Ada kenalan Bapak Ibu guru semuanya, kemudian ada penutupan, dan hari ini adalah sesi terakhir MPLS kita hari ini. Jika ada pertanyaan, Buyun silahkan. Ada pertanyaan tidak untuk motivasi belajar? Tidak, Bu. Tidak, semuanya sudah jelas? Oke, nanti Buyun minta. Sekarang coba Buyun minta kalian on-kan kamera semuanya. Saya ingin mengambil gambar dulu ya. Posisikan duduk yang tegak, kemudian kameranya dipaskan dengan wajahnya masing-masing. Oke. Siap. Oke. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Buyun tutup sesi untuk motivasi belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Bu Yun telah menyampaikan materi motivasi belajar untuk kita semua. Nah, untuk materi yang kedua, KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan.
yang akan diisi oleh Bapak Iswibowo Adi. Sebentar, akan saya siapkan dulu materinya. Bisa dilihat ya anak-anak? Halo? Baik, untuk materi yang kedua yaitu KTS Kurikulum tingkat Kesatuan Pendidikan diisi oleh Bapak Iswi Badi. Waktu akan saya berikan. Baiklah anak-anak, materi yang kedua akan kita mulai. Sudah siap untuk anak-anak semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melangkah pada materi, kenalkan dulu, nama saya Ibu Adi. Saya di Negeri 4 ini mengajar mata pelajaran pendidikan Islam dan Liberty. Untuk alamat saya di Mojokerto, Sumber Lawang, Sragen. Tepatnya nanti stasiun kereta api itu timur sekitar. Bagaimana untuk ini kita langkah pada materi KTSP atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Itu akan saya buka materinya. Untuk akan saya buka materinya. Tolong untuk disimak. Dan yang keenam, ilmu pengetahuan alam atau IPA itu adalah 5 jam per minggu. Kemudian yang terakhir 7 untuk kelompok A yaitu ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Itu nanti kalian akan mendapatkan 4 jam per minggu. Itu untuk kelompok A. Sedangkan untuk kelompok B itu nanti meliputi 1 mata pelajaran seni budaya, itu nanti per minggu. Kemudian yang kedua, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau disingkat PJOK. Ini adalah 3 jam per minggu. Kemudian yang ketiga adalah prakarya, itu 2 jam per minggu. Dan keempat adalah bahasa Jawa, yaitu 2 jam per minggu. Untuk pengembangan diri itu adalah 2 jam. Nanti yang pertama bimbingan dan konseling itu masuk ke dalam kelas, yaitu 1 jam per minggu. Kemudian yang kedua adalah ada kegiatan ekstrakurikuler yang terprogram. Artinya apa? Kegiatan setelah jam pelajaran yang diprogramkan oleh sekolah dan harus diikuti oleh apa saja itu? Yang pertama adalah pramuka atau kepramukaan, itu kelas 7 dan 8 harus ikut. Sedangkan kelas 9 sudah tidak ikut. Kemudian yang kedua itu adalah R, di sini tertulis PMT, salah ya. Yang benar PMR, Palang Merah Remaja dan UKS atau Usaha Kesehatan Sekolah. Itu diikuti oleh kelas 7, 8 dan 9. Kemudian yang ketiga adalah olahraga. Itu nanti ada voli, futsal, dan sepak bola. Kemudian yang keempat adalah karya ilmiah remaja atau KIR. Itu nanti di kelas 7, 8, dan
Kemudian baca tulis Al-Quran atau tahfidz Al-Quran itu 7, 8, dan 9. Kemudian yang selanjutnya adalah OSN, Olimpiade Sains Nasional. Yang terakhir, ekstrakurikuler adalah bahasa Inggris. Kemudian yang tidak terprogram, artinya apa? Yang kita laksanakan secara rutin. Nah, apa saja itu? Yang pertama, yang secara rutin, kegiatan di SMP Negeri 41 Atap Sumberlawang itu adalah yang pertama upacara bendera setiap hari Senin dan hari besar nasional. Kemudian pembiasaan membaca Al-Quran pagi hari sebelum pelajaran dimulai 15 menit di masjid. Kemudian pemeliharaan kebersihan dan kesehatan, ini nanti insidental. Kemudian sholat duha, sholat zuhur, dan sholat Jumat berjamaah. Kemudian ada senam kesegaran jasmani dan kegiatan Jumat bersih, itu yang rutin dilaksanakan. Kemudian yang spontan itu apa? Yang spontan meliputi 3 hal. Yang pertama ucapan salam, senyum, sapa, dan salam ketika masuk ke halaman SMP dan jabat tangan dengan Bapak Ibu guru pada pagi hari dan ketika mau pulang sekolah. Kemudian yang kedua itu membuang sampah pada tempatnya. Ini adalah harus kita laksanakan karena kondisi saat ini baru dalam kondisi pandemi. Kemudian memelihara taman dan penghijauan yang ada di sekitar sekolah. Kita sudah punya taman, nanti anak-anak tinggal merawat, menyiram seperti tanaman yang ada di rumah kalian. Kemudian yang ketiga adalah keteladanan. Apa keteladanan itu? Yang pertama meliputi berpakaian rapi. Dalam bahasa Jawa itu ada pepatah, ajining diri gumantung ana lati, ajining raga gumantung ana busana. Nek pakaian rapi dan lain sebagainya perlente nanti akan dilihat oleh masyarakat, kita bisa sudah berpakaian dengan rapi. Kemudian rajin membaca. Jangan cuma jadi pembaca WA, pembaca Facebook dan lain sebagainya. Mari anak-anak kita mulai untuk belajar membaca. Di HP kalian untuk mencari ilmu pengetahuan banyak, buku juga banyak. Kemudian yang selanjutnya adalah tepat waktu. Tepat waktu apa? Tepat waktu masuk sekolah, tepat waktu sholat, dan tepat waktu mengikuti pelajaran. Ini untuk kegiatan yang tidak terprogram di SMP Negeri 41 Atap. Kemudian ada satu lagi, muatan mata pelajaran muatan lokal yang diselenggarakan di SMP 1 Atap Sumberlawang. Ini ada satu, yaitu bahasa Jawa. Bahasa Jawa ini nanti 1 minggu ada 2 jam pelajaran. Kemudian yang B di sini adalah penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar di SMP Negeri 41 Atap Sumberlawang, ini tulisannya keliru ya, mengacu pada Permendikbud nomor 20 tahun 2007 tentang standar penilaian. Jadi nanti kalian kalau sudah mendapatkan pelajaran, setiap KD ada evaluasi atau ada penilaian. Nah, penilaiannya bagaimana? Bisa berupa tulis, bisa berupa tugas. Kemudian ketuntasan belajar.
Ketuntasan belajar minimal atau KBM di SMP ini mempertimbangkan 3 hal. Yang pertama adalah kompleksitas materi pelajaran, kemudian yang kedua daya dukung, dan yang ketiga adalah kemampuan peserta didik atau intake. Terus SMP Negeri 4 Satu Atap Sumber Lawang ini menetapkan ketuntasan belajar minimal setiap mata pelajaran adalah sebagai berikut. Ini kamu perhatikan, kalian bisa lulus nanti setelah mendapatkan 3 aspek dalam nilai yang 70. Yang pertama, pendidikan agama dan budi pekerti, itu KKM-nya, ketuntasan belajar minimalnya adalah 70, kalau nilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan kalian adalah 70. Nah, kalau belum 70 bagaimana, Pak? Nanti akan mendapatkan remedial atau mengulang. Nah, kalau sudah di atas 70 bagaimana? Nanti akan ada yang namanya pengayaan. Jadi di sini mata pelajaran mulai PAI dan budi pekerti, PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, prakarya, dan yang terakhir muatan lokal bahasa Jawa. Kalau kalian ada penilaian atau ada ulangan, minimal harus dapat nilai 70. Nanti ada 3 aspek: sikap, pengetahuan, dan Kemudian yang ketiga, pengembangan diri di sekolah ini nanti ada 2. Yang pertama adalah BK atau bimbingan konseling. Kemudian yang kedua adalah kegiatan ekstrakurikuler. Tadi sudah saya bacakan di depan. Ekstrakurikuler meliputi pramuka, palang merah remaja dan usaha kesehatan sekolah, karya ilmiah remaja, baca tulis Quran dan tajwid, OSN, dan bahasa Inggris. Kemudian apa toh yang dimaksud dengan remedial dan pengayaan? Di sini peserta didik atau kalian yang belum mencapai ketuntasan belajar minimal harus mengikuti remedial. Sedangkan yang sudah mencapai ketuntasan belajar minimal itu harus mengikuti program pengayaan. Ini yang pertama. Program remedial atau perbaikan itu wajib diikuti yang belum mencapai kegiatan belajar minimal, yaitu nilai 70 di bawah 70. Yang kedua, nanti remedial bisa dilaksanakan di dalam atau di luar jam pelajaran. Kemudian remedial pelajaran ini adalah remedial penilaian atau ulangan penilaian. Penilaian ini nanti bisa berupa tes maupun non-tes. Dan yang non-tes bagaimana, Pak? Ini bisa berupa tugas atau portofolio. Kemudian nilai remedial dapat melampaui KBM. Artinya apa? Kalau ulangan pertama kalian dapat nilai 50, kemudian remedialnya dapat nilai 75, berarti kalian dapat nilai 75 di atas KBM. Yang kedua adalah pengayaan. Pengayaan itu dilakukan bagaimana? Ini diikuti semua siswa yang telah mencapai kegiatan belajar minimal setiap KD. Jadi kalau dapat nilai 70 atau lebih, nanti yang dapat nilai itu akan mengikuti pengayaan. Kemudian pengayaan bisa dilaksanakan di dalam dan di luar jam pembelajaran.
Kemudian yang ketiga, penilaian pengayaan itu nanti bisa berupa tes maupun non-tes. Tadi tes bisa berupa mengerjakan soal, kemudian non-tes bisa berupa tugas atau portofolio. Yang terakhir untuk pengayaan itu nilai pengayaan yang lebih tinggi dapat digunakan. Artinya bagaimana? Kalau nanti ulangan pertama itu mendapatkan nilai 75, kemudian setelah itu pengayaan itu mendapatkan nilai 80, berarti nanti yang digunakan nilainya adalah yang 80. Sehingga dengan demikian nanti tolong anak-anak belajar sungguh-sungguh untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Nah, maksimalnya berapa? 100. Nah, kalau sudah dapat 100 apa? Juga pengayaan, Pak. Juga melaksanakan pengayaan. Kemudian yang terakhir, anak-anak sekalian, ini ada 2 kalimat atau 2 kata untuk kalian semua. Yang pertama adalah manjada wajada. Artinya apa? Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Kemudian mari kita tetap kokoh di masa pandemi ini. Semoga anak-anakku semuanya dilindungi oleh Allah dalam nikmat sehat. Kemudian yang bisa saya sampaikan untuk materi MPLS tentang KTSP dan struktur muatan lokal pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Pak Is telah mengisi materi kurikulum tingkat satuan pendidikan kepada kita semua. Nah, untuk menginjak acara yang selanjutnya yaitu materi yang ketiga. Akan tetapi pembawa materi belum bisa masuk. Jadi untuk itu kita loncati sejenak. Perkenalan guru dan karyawan SMP Negeri 41 Atap Sumberlawang. Monggo Bapak Ibu guru yang telah masuk di Google Meet untuk dibuka kameranya. Baik, jadi Pak Is dulu mungkin. Silahkan Pak Is untuk perkenalan kepada anak-anak. Terima kasih Mbak Suci Fitri. Ini saya mau memperkenalkan diri. Tadi saya sudah mengisi di sesi yang jam yang kedua. Nama saya Ibu, alamat di Mojopuro, Sumberlawang, Sragen. Anak saya dua, satu kelas 3, satu SMP. Nanti di SMP Satap ini saya mengajar agama Islam dan seperti kelas 7 dan kelas 8. Jadi tolong anak-anak agama tolong yang pertama itu yang bagus. Ada omongan yang kurang bagus. Tidak terdengar oleh guru. Kalau kamu ngomong bagus, guru ya. Semoga nanti kalian jadi anak yang soleh dan solehah bisa melaksanakan pendidikan di SMP Negeri dengan baik dan mendapatkan predikat yang memuaskan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Is atas perkenalannya. Selanjutnya akan
diisi atau perkenalan yang akan dilakukan oleh Bu Yuyun Anggraini. Silahkan. Cek, cek. Oke, ketemu lagi ya dengan Bu Yuyun. Ya, tadi kan sudah perkenalan. Mungkin kali ini akan lebih mendetail. Di sini nama saya adalah Yuyun Anggriani Diah Puspitasari. Kalian bisa memanggil saya Bu Yuyun. Kemudian Bu Yuyun berasal dari Colomadu. Agak lumayan jauh ya dari sini ya. Sekitar 1 jam. Oke, kemudian nanti Bu Yun akan mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Apa lagi ya? Kira-kira perkenalannya. Oh ya, saya punya 2 anak. Yang besar sudah SMA kelas 2, yang kecil SD kelas 5. Mungkin hanya itu saja ya, Nenek ya. Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan ke Bu Yuyun? Ada pertanyaan kah? Boten, Bu. Oh, tidak. Oke, Boten, Bu. cukup ya perkenalannya ya. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama Ibu. Terima kasih kembali atas perkenalannya. Untuk selanjutnya, Ibu Wahyuniati sudah hadir, sudah bisa untuk perkenalan. Bisa Mbak Sari. Oke, silahkan Ibu perkenalan kepada anak-anak. Waktunya saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Wahyuniati. Alamat saya itu Sendang Sari, RT 8, itu di Miri. Nanti kalau anak-anak pas jalan ke Miri, mampir rumahnya Bu Ayu. Nah, nanti mapel yang diampu sama Bu Ayu seni budaya ya. Nggih, Bu. Yang ketujuh sama seni budaya tentang seni rupa, seni lukis maupun seni yang lain, seni tari seperti itu. Anaknya Bu Ayu ada 2, cewek semua, cantik-cantik kayak mbak-mbaknya yang di kelas 7. Ya, perkenalannya cukup ya. Ada yang menanyakan lagi? Boten, Bu. Boten, Bu. Nah, terima kasih ya. Perkenalannya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wahyu. Baik, untuk Pak Subandi sudah bisa bergabung? Halo? Oh, sepertinya sinyalnya kurang baik. Nah, sekarang Putri Wahyu Diniarti sudah bergabung. Bisa untuk perkenalan Ibu? Oke, sudah siap. Monggo untuk perkenalannya. Ya, Mbak Sari saya. Ya, jenengan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, saya Putri Wahyuni Dianarti. Saya akan mengajar di kelas 7 mata pelajaran Prakarya dan Bahasa Jawa. Ya, sudah Mbak Sari.
Iya Ibu, alamat Ibu di mana nggih? Alamat saya di Gemolong, RT 06 RW 01. Oh iya Gemolong ya. baik. Iya Ibu, terima kasih untuk waktunya. Untuk Pak Subandi sudah bisa bergabung. Oh ternyata belum bisa. Baiklah anak-anak, mungkin beberapa guru, karyawan belum bisa gabung karena ada sinyal atau kendala yang lainnya. Untuk itu akan diisi materi selanjutnya saja ya, yaitu materi ketiga, profil pelajar Pancasila. Baik, saya akan menyiapkan materinya. Masih on kamera ya? Masih. Halo semuanya. Iya, halo Bu. Oke, materinya sudah lihat? Udah Bu. Oke. Materi kali ini yaitu profil pelajar Pancasila akan diisi oleh Ibu Nino Suryani. Waktu dan tempat akan saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, kondisi sehat ya semua. Alhamdulillah. Nah, ya, sehat ya. Baik, mari kita ikuti bersama-sama materi dari Bu Nino yang temanya adalah profil pelajar Pancasila. Tadi malam sudah saya share itu untuk gambaran kalian apa itu profil pelajar Pancasila ya. Jadi kalau pagi ini saya mau memberikan materi, kalian sudah bisa ada gambarannya. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Coba sebutkan siapa yang bisa, apa saja? Ayo. Tuh, bisa dilihat ya. Ada 6, yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah,
kita tujuannya terciptanya pelajar Pancasila ini sesuai dengan visi Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan kepribadian. Jadi diharapkan nanti pelajar Indonesia itu mempunyai sifat yang seperti ini, mandiri, berkepribadian. Itu upaya pemerintah untuk menanamkan untuk pelajar seluruh Indonesia termasuk kalian sebagai siswa baru di SMP Negeri 41 Atap Sumber Lawang. Kemudian mari kita bahas satu-satu ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu apa saja indikatornya? Ini memiliki spiritualitas yang tinggi. Nah, sesuai ajaran agamanya. Jadi kalau kalian melaksanakan agama kita masing-masing, tepat waktu misalnya yang beragama Islam ya, dalam sholat, menjalankan puasa dan seterusnya, itu kalian sudah mengamalkan untuk beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini. Kemudian yang kedua, menerapkan nilai-nilai baik sesuai ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari misalnya nilai-nilai baik itu apa saja? Ya, jadi kalau kalian misalnya dengan teman berlaku baik, dengan orang tua sopan, kepada bapak ibu guru juga, kepada orang yang lebih tua juga kalian menerapkan nilai-nilai yang baik, itu berarti kalian sudah ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang ketiga, memiliki akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak kepada bernegara. Jadi tidak hanya kepada manusia saja. Ini kalian lihat, ada kepada alam sekitar kita. Jadi kalian menjaga, ikut melestarikan lingkungan, itu juga termasuk profil pelajar Pancasila nanti ya. Bu Nunuk minta untuk ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, berkebinekaan untuk global. Apa saja yang harus kita lakukan atau kalian sebagai pelajar? Yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Tunggal Ika. Masih hafal kan? Sudah hafal kan nilai Pancasila yang 5 itu kan? Saya yakin semua kalian sudah hafal dan sudah paham. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika, meskipun kita ini berbeda-beda suku, agama, kemudian ras, status sosial ekonomi, kita ini satu, ya, yaitu bangsa Indonesia. Jadi kita menjaga persatuan. Kemudian yang kedua, mempertahankan budaya luhur bangsa, lokalitas dan identitas. Ya, jadi identitas kita, budaya kita itu kita pertahankan, kita lestarikan. Kalau misalnya di daerah kalian apa budayanya, ya, ciri khas khusus di desa kalian apa, itu dilestarikan. Ya, itu sebagai identitas. Kemudian yang ketiga, berpikiran terbuka ketika berinteraksi dengan budaya lain. Jadi tidak menutup diri, tetapi juga selektif. Artinya tidak semua budaya orang lain, budaya negara lain itu kita adopsi semua, kita ambil semua. Jadi kita pilih-pilih mana yang baik, mana yang bisa kita pakai. Kalau budaya orang lain, budaya luar itu tidak sesuai dengan kita, ya jangan diambil. Sekarang dengan era globalisasi seperti ini kan, kalian bisa mengakses lewat HP kalian itu ya, yang Android, kalian bisa membuka segala macam informasi dari seluruh dunia bahkan. Nah itu tolong saya minta, Bu Nino minta itu diseleksi. Jadi dalam diri kalian tuh ada filter, jadi ada saringannya. Mana yang baik, mana yang tidak baik ya. Yang tidak baik ya jangan diambil. Kalian aktif lihat konten-konten di HP yang ya jangan diikuti gitu ya. Kemudian yang ketiga, bergotong royong. Nah, yang ini indikasinya apa? Apa yang harus kita lakukan? Melakukan kegiatan bersama-sama dengan sukarela. Nah,
Misalnya kalian di kampung ada kegiatan desa atau apa ya, kalian sudah mengikuti kegiatan ini semua, mudah-mudahan harapan dari Bu Ninu. Nah, misalnya kalian menghadapi situasi, mengerti dirimu sendiri, kalian tahu tubuh saya, diri saya ini sedang mengalami apa, mengalami situasi apa, itu kamu bisa menyelesaikan sendiri, ya. Kemudian yang ketiga, kemampuan menciptakan regulasi diri sendiri, pengaturan. Jadi dalam diri kamu itu ditanamkan kamu mengatur diri kamu sendiri. Dalam hal ini untuk hal-hal yang baik. Jadi misalnya bangun tidur itu kamu ngapain? Misalnya sholat subuh ya. Kemudian setelah sholat subuh kamu membuat schedule, membuat jadwal. Jadi diatur tubuh kita sendiri itu, diri kita sendiri itu masing-masing diatur. Jadi dari bangun tidur sampai mau tidur lagi dalam waktu 1 hari itu apa yang kamu kerjakan? Itu namanya kemampuan menciptakan regulasi diri sendiri. Kemudian yang keempat, menjadi pribadi yang tangguh. Ya. Terus ini tadi saya tambahkan untuk yang kesadaran diri terhadap situasi yang dihadapi. Ini contohnya misalnya kalian menghadapi situasi di luar, kan tidak yang enggak hanya jadi orang ini membahayakan diri kalian. Nah, itu kalian harus bisa menghadapi situasi yang demikian. Misalnya langsung tidak ditanggapi orang asing tersebut yang mencurigakan ya, misalnya seperti itu. Jadi hal-hal yang membahayakan diri kalian sendiri itu harus dihadapi sendiri. Itu artinya sifat dari mandiri. Kemudian yang kelima, bernalar kritis. Nah, ini antara lain yang pertama, kemampuan secara objektif memproses kualitatif maupun kuantitatif. Jadi dalam diri kalian sebagai pelajar Pancasila, kalau ada informasi, segala informasi yang masuklah lewat lisan maupun tertulis maupun lewat informasi yang baik, informasi yang tidak baik, itu kamu pilih yang masuk yang perlu dimasukkan ke dalam diri kalian itu apa, ya? Itu kamu mempunyai kemampuan untuk secara objektif memproses informasi, ya, yang datang ke diri kalian. Kemudian yang kedua, membangun keterkaitan antar berbagai informasi. Misalnya dari Bapak Ibu guru ada penjelasan. Nanti kan proses pembelajarannya secara daring ya, secara online ya seperti ini. Jadi kalian di rumah, Bapak Ibu guru memberikan proses pembelajaran dari sekolah. Jadi secara daring, online seperti ini. Misalnya kalian ada penjelasan dari Bapak Ibu guru. Informasi yang pertama, informasi yang kedua, itu bisa kalian kaitkan berbagai informasi itu. Ya, kalian bisa memahami apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian yang ketiga, menganalisa informasi. Ya sama, jadi kelanjutannya setelah kalian menerima informasi pembelajaran misalnya, kemudian kalian menganalisa. Jadi memahami, menciptakan sesuatu yang di dalam pikiran kalian itu, iki maksudnya gimana, penjelasan mata pelajaran misalnya IPA, ini maksudnya fotosintesis itu apa, ya. Kemudian diolah, dianalisa, kemudian mengevaluasi dan menyimpulkan. Nah, ini sebagai pelajar Pancasila, kalian sudah kelas 7, sudah masuk SMP, saya anggap, Bu Ninu anggap kalian sudah besar, ya, jadi bisa menganalisa, mengevaluasi, kemudian sampai menyimpulkan. Itu pun juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau kalian dihadapkan pada situasi di sekitar, ya, di kampungmu, ada informasi yang masuk ke dalam pikiran kalian atau informasi dari siapa, ya, teman atau mana, itu kamu analisa dulu, jangan langsung ditelan mentah-mentah informasi itu, karena itu akan mempengaruhi, ya, bagaimana kita bersikap atau berperilaku. Kemudian yang keenam itu mampu
melakukan inovasi kreatif ya. Yang keenam itu adalah kreatif. Yang pertama adalah mampu melakukan inovasi atau penemuan baru. Jadi hal yang baru. Kreatif tidak hanya dalam hal sains, misalnya kamu punya bakat apa, kalian mempunyai kemampuan apa dalam tubuh kamu, itu digali coba ya. Kalian punya apa yang terpendam, kemampuan apa yang terpendam dalam tubuhmu, boleh baik nyanyi, melukis, membuat cerita, menulis, olahraga ya, kemampuan apa yang kamu tari ya, silahkan dikembangkan, digali bakatmu, menemukan hal-hal yang baru ya. Yang suka matematika, yang suka sains, dikembangkan semua, yang suka IPS ya, dan seterusnya itu dikembangkan. Kemudian yang kedua, mempunyai kreativitas tinggi ya. Kalian mestinya anak-anak itu lebih kreatif kok, saya pikir ya. Kalian itu mempunyai kreativitas yang tinggi dalam hal berkreativitas. Ini kaitannya dengan tadi, bakat kemampuan kamu apa, digali dulu. Misalnya yang suka olahraga voli, suka pencak silat, suka badminton ya, dikembangkan bakat-bakat kalian itu ya. Yang suka membuat karya apa, otak-utik apa ya, silahkan dikembangkan. Kemudian menemukan gagasan baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, ini kalau misalnya kamu di kampung atau di lingkungan sekolah boleh ya. Jadi ada hal yang baru disampaikan. Makanya tadi malam Bu Nino, besok kalau yang mau ada ditanyakan, mau disampaikan, disampaikan aja. Jadi tidak usah takut untuk melakukan mengajukan pertanyaan atau mengajukan pernyataan, pendapat, gagasan ya. Kemudian mengasah kreativitas dengan berpemikiran yang kritis. Anak-anak sekarang itu kritis-kritis ya Cahya. Jadi berani-berani menyampaikan pendapat. Jadi tidak apa namanya, ini tumbuhkan percaya diri kalian ya. Jadi berpikir kritis, selalu menyampaikan pendapat. Oke, dari Bu Nino sekian. Ini sudah selesai slide-nya. Ada yang disampaikan mungkin dari anak-anak, silakan, ini bebas. Jadi saya memberikan materi mengenai profil pelajar Pancasila yang ada 6 ya. Ini tolong dipahami, kemudian diamalkan. Ya, jadi nilai-nilai Pancasila yang sebagai dasar negara kita ya, sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, ada 6 diterjemahkan dalam profil pelajar Pancasila ya. Ada yang mau bertanya? Mbak Sari kemana? Oh ya. Ada yang mau tanya? Boten Bu. Boten Bu. Tidak ada pertanyaan? Atau Bu Nino yang mau tanya ini? Semua hadir ini ya. Tadi ada yang izin karena kemudian saya izinkan, nggak apa-apa. Jaga kesehatan ya Mas, Mbak. Semoga nanti sehat terus dalam mengikuti PJJ, karena setelah hari terakhir MPLS ini kan nanti kita lakukan penutupan, kemudian nanti dilakukan pembagian kelas, mungkin di-share di WA Group ya, WA Group kelas. Kemudian kalian mulai besok pagi sudah mengikuti proses pembelajaran ya, proses pembelajaran dengan daring, dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Karena selama PPKM darurat kita tidak diizinkan untuk melakukan tatap muka, untuk mendatangkan kalian ke sekolah. Sebenarnya Bapak Ibu guru juga ingin ketemu kalian ya. Kalian juga ingin kan ketemu dengan kita ya, Bapak Ibu guru. Tadi sudah berkenalan dengan Bapak Ibu guru ya? Sudah? Ya,
Mohon Bu. Sudah, oke, sudah tahu ya Bapak Ibu guru nanti akan mengampu ya, untuk yang mengampu mata pelajaran masing-masing. Kemudian modul juga sudah datang, nanti ditunggu informasinya saja untuk belajar kalian. Kalau tidak ada pertanyaan anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini karena terakhir untuk MPLS ya sudah selesai, alhamdulillah. Mulai hari Senin kalian mengikuti kegiatan dengan baik. Terima kasih sekali atas antusias kalian ya. Atas nama sekolah kita mengucapkan terima kasih. Ya, juga sekaligus mengisi materi, juga akan melakukan penutupan MPLS kelas 7 yang sudah berlangsung selama 3 hari ini. Nanti kalau ada hal yang mau ditanyakan bisa lewat WA group. Baik anak-anak dan Bapak Ibu guru yang saya hormati, anak-anak yang saya sayangi, saya banggakan, dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim, maka MPLS kelas 7 masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 41 Atap Sumber Lawang tahun pelajaran 2021-2022 saya nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatian kalian. Akhir kata, selanjutnya saya berikan kepada Mbak Moderator, kepada Mbak Sari. Saya sampaikan ke Mbak Sari. Terima kasih Ibu Ninu Suryani telah memberikan materi yang cukup untuk saat ini, untuk kita yang sekarang adalah generasi milenial, generasi Gen Z, profil pelajar Pancasila. Nah, untuk itu, karena tadi ada beberapa Bapak Ibu yang belum bisa masuk atau gabung di Google Meet kali ini, sekarang sudah ada yang bergabung kembali, yaitu Ibu Sutarti dan Ibu Sniatun. Kita perkenalan kembali. Terlebih dahulu dari Ibu Sutarti, sudah bisa bergabung Ibu untuk perkenalan kepada anak-anak? Sudah Mbak Sari. Terima kasih. Baik, sudah bisa bergabung. Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang anak-anak yang saya cintai, dan semoga kalian masih semangat ya untuk mengikuti mengikuti MPLS untuk hari ini. Dan saya mau memperkenalkan kembali, karena kemarin saya sudah perkenalan kepada kalian untuk mengisi materi saya yang kemarin. Maka saya perkenalkan lagi anak-anak agar kalian juga nantinya tahulah kalau nanti ketemu dengan ibu guru di mana kita saling menyapa. Anak-anak saya perkenalkan kembali ya. Nama saya adalah Sutarti. Saya nanti akan mengampu kalian dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Alamat saya di Gemolong. Silahkan anak-anak nanti kalau misalnya main ke Gemolong bisa mampir ke rumah Bu Guru. Sekian ya anak-anak. Mungkin ada yang dipertanyakan? Boten Bu. Sudah? Ya, sekian ya perkenalan dari saya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Tarti atas perkenalannya.
Untuk selanjutnya, perkenalan dari Ibu Ismiatun. Sudah bisa bergabung, Ibu? Halo? Ibu Is? Sudah bisa bergabung? Mohon maaf. Bisa Mbak Sari. Connect. Bisa bergabung. Suaranya kurang keras, Ibu. Mohon maaf. Halo, Ibu. Mohon maaf. Suaranya keras. Keras ya. Iya, belum bisa didengar. Cek. Assalamualaikum. Kurang. Mic-nya kurang. Halo, assalamualaikum. Masa sampai maju Mbak Sari? Ya? Nggak apa-apa. Ya, tidak harus. Bagaimana anak-anak bisa mendengar? Ya. Sudah mendengar? Sudah mendengar suara Ibu Is? Pon Bu. Pon Bu. Oh iya. Kurang keras Bu. Oh, sudah. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah mengikuti kegiatan dengan baik ya. Dan selamat untuk anak kelas 7 bergabung dengan teman-teman SMP Negeri 41 Atap Sumberlawang. Mungkin kalian juga sudah kenal Bu Is ya. Bu Is adalah wali dari kelas 7A. Mengajarnya matematika, tempat tinggalnya di Seragen. Alun-alun, mungkin alun-alun udah tahu ya. Ke utara sedikit, sekitar 300 meter dari alun-alun. Terus kemudian nanti untuk anak-anak kelas 7A dan 7B, nomor HP-nya itu dikasih nama ya anak-anak. Dikasih nama masing-masing. Jadi tahu ini nomornya siapa, ya. Saya kira cukup untuk perkenalan hari ini ya. Selamat bergabung anak-anak. Semangat ya walaupun pembelajarannya online. Selamat ya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Is atas perkenalannya. Baik, untuk selanjutnya Pak Suyanto sudah bisa untuk bergabung, Pak? Mohon maaf, Bapak. Ya, sudah. Oh, sudah baik, silahkan Bapak. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Perkenalkan Pagi Pak. Suyanto. Mata pelajaran IPS. Dan juga diberi waktu untuk perkenalan. Kembali. Di sekolah ini saya diberi tugas untuk kesiswaan. Jadi nanti ada kesiswaan, kalian nanti bisa berhubungan dengan saya. Alamat rumah saya di Karangasem, Tanon, Sragen. Mungkin yang pernah datang ke Waduk Ketro
itu dekat dengan rumah saya, jadi bisa mampir ke sana. Demikian yang saya sampaikan untuk perkenalan pagi ini. Selamat bergabung di SMP Negeri 4 1 Atap Sumberlawang. Selamat nanti mengikuti berbagai kegiatan yang ada di SMP 4. Terutama sekali adalah kegiatan pembelajaran secara daring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Benar, saya akan putarkan. Mari kita nyanyi anak-anak, boleh ikut nyanyi. Ini sesuai dengan kondisi kita, negara kita saat ini. Semoga corona segera pergi, kita terhindar dari wabah corona. Susah hati, air matanya berlinang, segala terkenang, hutan gunung sawah lautan, simpanan kekayaan, ibu-ibu berdiri, datangnya lihatlah putra putri menggembirakan ibu.
Ibu kami tetap cinta. Baik anak-anak, lagu yang saya putar sudah cukup ya. Baik, kita sudah di penghujung waktu, yaitu penutup acara kali ini. Penutupan masa pengenalan lingkungan SMP Negeri 41 Atap Sumber Lawang tahun pelajaran 2021-22 telah selesai. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin.